semuanya, nama saya Gracia Devina Chandra, NRP 130117016. Nama saya Gabriel Vania Setiadi dengan NRP 130117012. Halo, namaku Jiarana Ayunda Dewana, NRP 130117133. Saya Almas Griselda, NRP 130117127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh merupakan kelompok organisasi yang dibentuk oleh para pekerja yang berasal dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Nah, sifat dari kelompok ini biasanya terbuka, bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab yang berguna untuk memperjuangkan, melindungi hak dan kewajiban, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja bersama dengan keluarganya. Kemudian, tujuan dari serikat pekerja ini ada 6. Yang pertama, mampu melakukan tawar-menawar. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada para pekerja. Yang ketiga, adanya pembelaan terhadap pengusaha dalam memperjuangkan hak dan kewajiban para pekerjanya. Yang keempat, memberikan kesejahteraan pekerja bersama dengan keluarga. Yang kelima, tidak ada perbedaan aliran politik, suku, agama, dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, menjadi mitra pemerintah untuk memelihara hubungan kerja yang harmonis dan berdampingan dengan perusahaan. Kemudian fungsi dari serikat pekerja sendiri ada 3. Yang pertama, menjadi wakil para pekerja dalam membuat perjanjian kerja dan penyelesaian suatu masalah dalam perusahaan. Yang kedua, menjadi wadah untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Yang ketiga, menjadi penyalur aspirasi untuk memperjuangkan hak dan kewajiban para pekerja. Nah, hak dari serikat pekerja adalah untuk membuat perjanjian pekerja dengan perusahaan, menjadi wakil dalam penyelesaian masalah, dan yang terakhir melakukan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Nah, kemudian kewajiban dari para pekerja sendiri yang pertama adalah melindungi dan membela anggota apabila terdapat pelanggaran dalam pekerjaan. Kemudian, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota bersama keluarga, dan yang terakhir bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan itu berdasarkan aturan dasar dan aturan dalam organisasi. Berikutnya adalah tentang pengupahan. Dalam memberikan upah, pemerintah telah menetapkan bayaran minimal yang harus dipatuhi oleh pengusaha yang disebut dengan upah minimum. Upah minimum ini adalah imbalan dari pengusaha kepada para pekerjanya sebagai penerimaan atas jasa yang telah dilakukan. Proses penentuan upah minimum ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota yang kemudian diteruskan ke provinsi dan mendapatkan hasil akhir berupa UMK atau upah minimum kota. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Apa sih Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja itu? Omnibus Law sendiri merupakan undang-undang yang dibuat untuk menyasar isu besar atau sentral yang ada di suatu negara. Singkatnya, Omnibus Law ini menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran dengan cara mencabut atau menambah beberapa undang-undang sekaligus. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri banyak berisikan tentang ketenagakerjaan. Namun, munculnya kebijakan ini justru banyak pihak yang keberatan karena dianggap tidak cocok untuk dilaksanakan. Di sini saya akan melanjutkan terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Ada 6 hal negatif RUU Cipta Kerja. Yang pertama, dinilai merugikan pekerja dalam hal memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum rendah, pengurangan kewenangan serikat pekerja, dan hilangnya beberapa hak pekerja untuk cuti. Yang kedua, merugikan bidang pertanian, yaitu hilangnya pembatasan impor pangan dan monopoli oleh unit usaha ekspor bibit unggul. Yang ketiga, adanya monopoli tanah. Keempat, pengurangan dan pengubahan konsep administrasi dalam hal sentralisasi kebijakan, menghilangkan perlibatan masyarakat, izin pembangunan hilang, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. Yang kelima, pendidikan berorientasi pada pasar. Dan yang terakhir, tidak transparan dikarenakan minimnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan kepada masyarakat. Selanjutnya, menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law. Yang pertama, dapat menghilangkan hukum atau peraturan yang saling tumpang tindih dalam perundang-undangan.
Yang kedua, efisiensi dalam proses perubahan atau pencabutan undang-undang. Dan yang terakhir, menghilangkan ego sektoral yang terdapat dalam undang-undang. Dari segi pengusaha, hal yang berat terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja ini ada pada hal kenaikan upah. Namun di sisi lain, pengusaha juga dinilai dapat memperoleh keuntungan dari penerapan ini, karena tidak adanya sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi hak pekerjanya pada RUU Cipta Kerja. Kemudian, rencana pemerintah terkait Omnibus Law pada sektor perhotelan sesuai dengan aturan yang dibuat akan memberikan bonus gaji hingga 5 kali lipat kepada para pekerja. Hal tersebut tertera pada bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 92 ayat 1 dan 2 RUU Cipta Kerja. Dari sisi pengusaha sendiri, ini justru memberatkan karena dianggap aturan yang diciptakan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Apabila pekerja secara keseluruhan diberi bonus sebesar 5 kali gaji, maka beban operasional hotel akan semakin besar. Belum lagi, perhotelan mengandalkan faktor musim liburan untuk ramai dan sepinya pengunjung. Karena beban gaji menjadi bias, mencapai 25% dari total biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan. Dan menurut pengusaha, besarnya gaji pekerja perhotelan bukan termasuk tolak ukur dalam penghargaan terhadap pekerja. Ada parameter lain seperti insentif pelayanan. Kemudian, dari sisi pekerja sektor perhotelan, juga membuat para pekerja menjadi khawatir. RUU Omnibus Law Cipta Kerja ditolak secara luas oleh serikat pekerja, seperti yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja Mandiri atau FSPM Bali. Karena kebijakan ini dianggap akan mengarah pada fleksibilitas yang lebih besar dan akan mengurangi kesejahteraan buruh atau pekerja secara signifikan. Ada 4 alasan yang membuat para pekerja menolak RUU Omnibus Law ini. Yang pertama, hilangnya upah minimum, di mana pemerintah akan menerapkan sistem upah per jam, sehingga pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam akan otomatis upahnya di bawah minimum. Yang kedua, akibat dari sistem kerja yang fleksibel, jaminan sosial pun terancam hilang, khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tunjangan hanya sebesar 6 bulan upah dari yang sebelumnya 36 bulan upah. Yang ketiga, fleksibilitas pasar kerja akan semakin tidak pasti. Dikhawatirkan membuat pengangkatan karyawan tetap akan semakin tidak jelas, sebab tidak ada batasan untuk pekerja outsourcing. Yang keempat, dihapusnya berbagai persyaratan untuk TKA yang akan bekerja di Indonesia, sehingga ini mengancam ketersediaan lahan pekerjaan bagi orang Indonesia sendiri. Kesimpulannya, Omnibus Law merupakan undang-undang yang menyasar pada isu besar suatu negara, dengan tujuan untuk menyederhanakan suatu undang-undang dengan cara mengubah atau mencabut beberapa undang-undang secara sekaligus. Omnibus Law Cipta Kerja banyak mendapat respon negatif dari kalangan masyarakat, terutama dari buruh. Penerapan Omnibus Law Cipta Kerja pada sektor perhotelan ada pada UU Ketenagakerjaan dengan penerapan bonus gaji hingga 5 kali lipat. Tanggapan dari pengusaha maupun pekerja sektor perhotelan sama-sama menolak RUU Omnibus Law ini. Di satu sisi ini memberatkan biaya operasional hotel, dan bagi pekerja sendiri justru menimbulkan keresahan terkait fleksibilitas yang nantinya akan mengurangi kesejahteraan para pekerja. Saran dari kami, penerapan Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak ditentang oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam menerapkan sebuah peraturan, alangkah lebih baik untuk lebih terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait dengan cara mendengar masukan-masukan yang ada. Dengan demikian, perselisihan mengenai ini akan berkurang dan lebih terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.